Pernah kepikiran nggak sih, apa sih sebenarnya hubungan antara membangun jembatan yang super kokoh dengan memimpin ribuan manusia? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng pemikiran luar biasa dari Profesor Revi Wirahadikusuma. Beliau ini seorang insinyur hebat sekaligus mantan Rektor Institut Teknologi Bandung. Kita akan lihat gimana ceritanya prinsip-prinsip teknik yang kelihatannya kaku itu justru bisa jadi filosofi hidup dan kepemimpinan yang dalam banget. Kita langsung mulai dengan sebuah pernyataan yang, lumayan provokatif ya. Di zaman sekarang yang isinya opini dan informasi tumpah ruah, kutipan ini rasanya ngena banget. Masalahnya sekarang kan bukan lagi soal kurangnya informasi, tapi gimana caranya kita nemuin kebenaran di tengah semua kebisingan ini. Nah, inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, perjalanan kita bakal melewati 5 babak utama ini. Kita mulai dari refleksi pribadi seorang pemimpin, terus kita selami rahasia para insinyur, sampai akhirnya kita hadapi tantangan terbesar kita semua saat ini, era kecerdasan buatan. Yuk, kita mulai aja. Tama-tama, yuk coba kita bayangin sebuah momen transisi. Apa sih yang terjadi waktu seseorang turun dari salah satu jabatan paling bergengsi di dunia akademik Indonesia dan kembali jadi dosen biasa? Nah, ini yang menarik. Cara pandang Profesor Revi itu unik banget. Buat beliau, identitas intinya itu ya seorang guru besar, itu panggilan seumur hidup. Lalu jabatan rektor itu dianggap cuma tugas tambahan aja, yang sifatnya sementara, cuma 5 tahun. Ini kan pelajaran kerendahan hati yang dalam banget ya, bahwa posisi itu bukan tentang siapa kita, tapi soal amanah yang datang dan pergi. Tapi ya, transisinya itu nggak gampang. Beliau jujur banget mengakui adanya sindrom pasca rektor. Coba bayangin deh, dari ritme kerja yang super cepat, tiba-tiba harus balik ke dunia akademik yang lebih tenang. Susah cari motivasi lagi, itu kan perasaan yang manusiawi banget, yang mungkin kita semua pernah rasain setelah sebuah proyek besar selesai. Dan disinilah mental seorang pemimpin sejati kelihatan. Kritik itu bukan dianggap serangan, tapi justru sebuah hadiah yang langka. Sebuah kesempatan buat introspeksi, buat belajar. Beliau melihat semua itu sebagai jalan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Wah, ini sih pelajaran kepemimpinan yang luar biasa. Oke, dari kerendahan hati seorang pemimpin, sekarang kita pindah ke inti ilmunya. Dan ternyata, rahasia buat membangun jembatan paling kuat, itu juga rahasia buat membangun kehidupan yang kokoh. Kelihatannya rumit banget ya, kayak rumus fisika zaman sekolah. Tapi, percaya deh, ini adalah jantungnya ilmu teknik sipil. Intinya gini, supaya sebuah bangunan, entah itu jembatan atau gedung bisa berdiri tegak dan gak rubuh, semua gaya yang menimpanya, dari samping, dari atas bawah, sampai gaya putarnya, itu totalnya harus sama dengan 0. Sederhananya, ya, keseimbangan sempurna. Seluruh bidang ilmu yang kompleks itu, pada dasarnya cuma berpusat pada satu konsep tunggal yang elegan dan universal, keseimbangan. Segala sesuatu harus dalam harmoni biar nggak hancur. Filosofi ini ternyata nggak cuma berlaku buat beton dan baja. Sama kayak bangunan, struktur hidup kita juga butuh keseimbangan. Antara kerjaan dan keluarga, antara logika dan perasaan, antara duniawi dan spiritual. Kalau salah satu sisi terlalu berat, ya seluruh fondasi hidup kita bisa goyah. Nah, kalau membangun struktur fisik itu soal kepastian, gimana dengan infrastruktur yang paling nggak bisa ditebak? Yep, kita lagi ngomongin manusia. Menurut Profesor Revi, memimpin manusia itu jauh-jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Kenapa? Ya karena beton dan baja itu patuh sama hukum fisika yang pasti. Kalau manusia, kita ini kan isinya emosi, mimpi, dan logika yang beda-beda tiap orang. Variabelnya itu tak terhingga. Dan ini skala tantangannya. Sebagai rektor, beliau itu bukan cuma memimpin institusi, tapi bisa dibilang memimpin sebuah kota kecil yang isinya 23.000 individu. Masing-masing punya harapan, ego, dan dinamikanya sendiri. Kebayang nggak tuh kompleksitasnya? Ini membawa kita ke sebuah dilema yang sangat modern. Di sebuah kampus yang jadi bentengnya sains dan teknologi, gimana caranya kita menyimbangkan antara logika yang dingin dengan kehangatan iman dan kemanusiaan? Institusi kayak ITB ini harus berjalan di atas tali tipis, di antara dua kutub yang ekstrim. Di satu sisi, ada resiko sains bikin orang jadi ngerasa nggak butuh Tuhan lagi. Di sisi lain, ada juga bahaya kalau kita menerapkan logika sains yang kaku ke dalam keyakinan yang bisa-bisa malah jadi sempit dan eksklusif. Menghadapi tantangan ini, ITB nggak tinggal diam. Mereka secara sadar membangun jembatan di antara dua dunia ini. Kurikulumnya diupdate, ruang dialog dibuka lebar-lebar. Dan hasilnya, mereka nggak cuma mencetak ilmuwan yang pintar, tapi juga manusia yang utuh.
sebuah usaha yang bahkan dapat penghargaan dari Kementerian Agama. Nah, di bagian terakhir ini, kita kembali ke titik awal kita tadi. Di tengah gelombang kecerdasan buatan atau AI, tantangan untuk tahu siapa yang harus kita dengarin itu jadi makin penting. Coba lihat deh betapa cepatnya dunia berubah. Awalnya, reaksi institusi itu melarang AI, tapi mereka cepat sadar mencoba melawan gelombang teknologi ini tuh sia-sia. Sekarang, pertanyaannya udah bergeser. Bukan lagi boleh atau tidak, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan gelombang ini dengan bijak. Ini membawa kita ke pertanyaan paling fundamental di zaman sekarang. Dengan semua orang punya pengeras suara masing-masing, gimana caranya kita sebagai individu bisa memisahkan mana informasi yang beneran penting dan mana yang cuma kebisingan? Mana yang bijak, mana yang sekedar opini? Nah, Profesor Revi ngasih kita semacam alat deteksi kepakaran. Jangan gampang terpesona sama popularitas di media sosial. Coba deh, lihat reputasi mereka di antara sesama pakar. Perhatikan kerendahan hati mereka. Orang yang beneran ahli itu selalu tahu batasan ilmunya dan gak akan sok tahu ngomongin hal di luar bidangnya. Kita tutup dengan renungan ini ya. Mungkin di zaman di mana AI bisa ngasih kita jawaban untuk apapun, keterampilan kita yang paling berharga, yang paling manusiawi, itu bukan lagi tentang punya semua jawaban, tapi justru kebijaksanaan untuk tahu pertanyaan mana yang penting untuk ditanyakan. Dan yang lebih penting lagi, tahu siapa yang benar-benar layak untuk kita dengarkan.